Coronavirus. Virus ini memanglah bukan sebuah virus yang mematikan, tetapi virus ini sangatlah berbahaya karena penyebarannya yang sangat cepat. Sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan yang memiliki gejala demam, batuk pilek, dan sakit tenggorokan. Dengan pencegahan, sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Tapi, virus ini tidak cuma menyerang kesehatan, tetapi juga menyerang ekonomi masyarakat. Di saat itu juga, pemerintah melakukan tindakan dan juga kebijakan-kebijakan demi tertibnya masyarakat. Namun tidak semua masyarakat menganggap kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, tetapi malah mengganggu aktivitas mereka, sehingga muncullah statement-statement yang saling menyalahkan satu sama lain. Namun, kebanyakan masyarakat tidak berani berbicara di depan umum. Mereka membicarakannya ke teman-teman mereka, keluarga, dan kerabat hingga menjadi topik pembicaraan di rumah dan di dunia maya. Terjadinya pergerombolan masyarakat, artinya perkumpulan masyarakat pada saat pembagian BLT. Ini memang kita tidak bisa memungkiri. Oleh karena itu di tahap ketiga ini, karena kita sudah melakukan evaluasi, mengurangi dampak, mengurangi potensi untuk penularan COVID-19 ini, akhirnya kita akan melakukan evaluasi dan akhirnya di tahap 3 ini kita kepada masyarakat langsung dikasih ATM. Jadi ATM langsung dan buku tabungan langsung kita kasihkan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi perkumpulan-perkumpulan dalam hal pembagian BLT ini. Jadi nantinya masyarakat bisa ngambilnya langsung lewat ATM ke mana walaupun itu lewat BRI Link atau mungkin ke ATM langsung. Dan itu pun waktunya tidak bersamaan kan. Misalkan dapat hari ini bisa jadi besok ngambilnya atau bisa jadi minggu depan ngambilnya. Ini salah satu cara kami untuk mengurangi perkumpulan-perkumpulan lah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Sama halnya dengan Kecamatan Daau Utara, di saat pandemi COVID-19 ini berkecamuk, yang dimana anak-anak diperintahkan untuk melakukan pembelajaran di rumah, yang membuat sudut pandang masyarakat menganggap seperti hari libur untuk anak-anak diajak keluarga pergi berwisata. Dan itulah yang terjadi di Kecamatan Daau Utara, sehingga muncullah kebijakan pemerintah Kecamatan Daau Utara untuk menutup wisata Kalanghadangan, dan kebijakan tersebut diambil dari pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita bukan melarang wisatanya, tapi kita menyayangkan pelaku wisatanya. Pelaku wisata baik itu pengunjung dan juga pemilik kapal yang tidak menaati protokol kesehatan dan keselamatan. Inilah yang menjadi dasar kita menutup wisata Kalanghadangan sementara adanya pandemi ini. Kami pun berupaya wisata Kalanghadangan ini terus maju ke depannya, tapi kita menunggu waktu yang tepat, menunggu pandemi ini selesai. Kemarin kami tutup ini berdasarkan hasil pemantauan kita di lapangan. Itu tadi terdapat banyak sekali pelanggaran. Yang seharusnya kapal itu maksimal dimuat 25 atau 20 orang sesuai dengan standar protokol kesehatan, 50% dari tempat berkumpul ternyata melebihi kapasitas. Kemudian dari sisi keselamatan juga kita mengkhawatirkan adanya warga kita yang duduk di atap, kemudian ada yang bergelantungan, kemudian ada yang tidak memakai jaket pelampung seperti itu. Jadi itu sangat mengkhawatirkan, dan
kami khawatirnya itu berakibat lebih fatal dibandingkan penghasilan yang didapatkan oleh pemilik kapal. Kemudian kerugian yang didapatkan kalau terjadi kecelakaan, akhirnya warga kita juga yang dirugikan, seperti itu. Sempitnya informasi dan edukasi dari masyarakat, rumah sakit pun tak luput dari rumor-rumor yang beredar di dunia maya. Kalau dari kami Rumah Sakit Muhammadiyah Sejahtera, kalaupun ada pasien yang menolak penguburan secara protokol kesehatan, yang pertama dan yang utama itu adalah kami melakukan edukasi dengan keluarga pasien, memberi pemahaman kenapa harus dilakukan protokol kesehatan pemakamannya, kenapa harus seperti itu, dan bagaimana apa risikonya kalau tidak mengikuti protokol kesehatan. Mereka akan berhadapan dengan yang namanya di sini kita lihat ada undang-undang ya, pasal 3 nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dan juga ada KUHP pasal 212, 214 dan pasal 216. Terus juga ada undang-undang tentang karantina kesehatan, itu pasal 93 dan juga nomor 6 2018. Nah, itu. Nah, saat ini belum tidak ada keuntungan finansial, ataupun kalaupun nanti ada, itu kan ada bagian dari penghargaan pemerintah terhadap mereka yang sudah berjuang di garda terdepan. Kalau dari segi fisik malah perawat atau dokter yang merawat ini adalah memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga-tenaga yang lain, pelayanan lain. Sekarang kita pergi ke dunia pendidikan, yang dimana keluhan-keluhan belajar bermunculan dari metode pembelajaran hingga alat untuk pembelajaran. Saya sebagai anak pertama mempunyai kewajiban untuk membantu orang tua atau membersihkan rumah dan lain-lain. Nah, tentu saja ya pembelajaran daring tersebut berbarengan dengan kewajiban-kewajiban saya yang ada di rumah. Terkendala kepada siswa atau peserta didik, di mana ada beberapa siswa yang tidak mempunyai HP. Yang kedua, tidak ada jaringan koneksi internet. Nah, ini yang menjadi kendala kita. Tetapi sekolah selalu menyiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya, sehingga kami berupaya kerjasama dengan orang tua, wali kelas, dan guru, supaya anak-anak yang ikut pembelajaran daring ini bisa maksimal. Kemudian yang tidak mempunyai HP tadi, anak-anak mendatangi ke sekolah, kita pinjami buku. Seperti itu untuk pola pembelajaran kita menghadapi pandemi COVID. Yang kedua, tetap semangat belajar walaupun keadaannya mungkin tidak mengenakan ya, karena anak-anak terkurung di rumah itu tentu tidak mengenakan. Kebanyakan anak-anak sudah mau ingin turun belajar, tetapi karena keadaan yang belum memungkinkan, tetap kita akan melaksanakan pembelajaran daring sampai nanti pemerintah secara resmi membuka pembelajaran tatap muka ketika nanti dinyatakan aman. Jadi harapan kami anak-anak yang di rumah tetap semangat belajar ya, walaupun pembelajarannya secara daring ini mungkin banyak kendala-kendala, tetapi tetap semangat belajar. Virus corona benar-benar membuat dampak yang nyata, bukan hanya dari kesehatan, juga membuat dampak dari pikiran dan sudut pandang masyarakat. Bagi mereka yang masih kurang memahami situasi saat ini, tentu mereka akan berpikir dari pandangan mereka sendiri. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah tetap berpikir positif untuk kedepannya.
agar kita bisa lekas dari masalah yang melanda kita saat ini. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah tetap berpikir positif untuk kedepannya, agar kita bisa lekas dari masalah yang melanda kita saat ini.